Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Cahyanti dari kelas 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah satu topik yang sangat penting tapi sering disalahpahami, yaitu cakupan hukum laut internasional. Seringkali kita bingung kalau ada kejadian di laut, pakai hukum mana? Hukum negara kita atau hukum internasional kan? Nah, di depan saya ada 4 kasus menarik. Kita akan bahas satu persatu mana yang masuk dalam kajian hukum laut. Jadi dari keempat kasus ini termasuk dalam pertanyaan ataupun tugas dari hukum laut internasional. Dan saya akan menjawab pertanyaan itu. Oke. Sebelum masuk ke kasus, kita harus tahu dulu dasarnya. Dunia itu kan punya yang namanya UNCLOS 1982. Ini adalah kitab sucinya hukum laut. Hukum laut internasional ini bersifat hukum publik. Artinya, dia mengatur hubungan antar negara, batas wilayah, dan keamanan laut global. Kalau urusannya cuma antar individu atau bisnis pribadi, itu biasanya masuk ke hukum perdata internasional. Ingat poin ini, karena ini adalah kunci untuk menjawab soal ini. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu MV Caledonian Sky. Ini merupakan kajian hukum laut. Kenapa? Karena Z atau zona ekonomi eksklusif adalah zona yang diatur dalam UNCLOS. Kapal ini adalah kapal asing yang beroperasi di zona ekonomi negara lain. Ada aturan tentang perlindungan lingkungan laut dan bagaimana negara pantai, dalam hal ini Indonesia, berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan ekosistem lautnya. Lalu untuk kasus kedua yaitu Manohara dan Ashraf. Ini merupakan bukan masuk dalam kajian hukum laut. Kasus kedua ini kan melakukan perjanjian di atas kapal USS Revenant di Laut Indonesia. Nah, kenapa jawabannya bukan? Karena meskipun kejadiannya di atas kapal dan di Laut Indonesia, substansinya adalah perjanjian antar individu. Ini masuk ke ranah hukum perdata internasional. Hukum laut tidak mengurusi siapa yang janji sama siapa, kecuali perjanjian itu melibatkan kedaulatan negara atau penggunaan sumber daya laut.
Lalu untuk kasus ketiga dan keempat, yaitu perompakan dan Titanic. Ini merupakan kajian hukum laut. Kasus ketiga itu mengenai kapal Philips dirompak di Somalia. Ini sangat masuk kajian hukum laut. Pembajakan laut atau piracy adalah kejahatan internasional yang diatur ketat dalam UNCLOS. Setiap negara punya hak untuk menangkap perompak di laut bebas. Dan untuk kasus keempat, yaitu pengangkatan bangkai Titanic di Samudra Atlantik, ini juga masuk kajian hukum laut internasional. Karena Titanic berada di dasar laut internasional atau disebut the area. Maka pengelolaannya diatur oleh badan internasional. Tidak ada satu orang atau negara pun yang bisa mengklaimnya secara sepihak tanpa aturan internasional. Nah, kenapa kita harus repot-repot membedakan ini? Karena tanpa hukum laut internasional yang jelas, dunia akan kacau. Negara bisa saling klaim wilayah, perompak merajalela tanpa ada yang berani menangkap, dan lingkungan laut kita akan hancur tanpa ada yang bertanggung jawab. Hukum laut memastikan bahwa samudra adalah milik bersama dan harus dijaga dengan aturan yang disepakati secara global. Jadi kesimpulannya, untuk kasus dari keempat kasus itu, kasus yang pertama, kasus 1, kasus 3, dan kasus 4 merupakan kajian hukum laut internasional. Sedangkan kasus 2 itu bukan kajian hukum laut internasional, melainkan hukum perdata. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.